Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, berjumpa lagi bersama Pak Wisu dalam Sipik TV, yaitu saluran pendidikan kewarganegaraan yang akan membahas materi-materi yang berkaitan dengan kewarganegaraan supaya kalian menjadi good citizen, menjadi siswa yang betul-betul menjadi warga negara yang baik. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang bela negara. Nah, ini adalah materi yang sangat menarik sekali karena ini adalah materi di kelas 9 semester pertama. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas materi ini. Sebelum Bapak membahas materi ini, kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, Bapak berpesan untuk senantiasa kalian untuk menjaga protokol kesehatan. Karena di masa pandemi ini yang terus meningkat, berarti kalian harus tetap menjaga jarak, terus memakai masker, dan senantiasa untuk bercuci tangan. Untuk supaya kita tidak terhindar dari COVID-19 seperti ini. Dan Bapak berpesan juga kepada kalian untuk senantiasa semangat dalam belajar pada masa daring ini. Jangan sampai menunda-nunda tugas, karena tugas ini justru apabila ditunda akan menjadikan bom waktu yang akan menghambat kalian di kemudian hari. Baik anak-anakku, siapkan pulpen, fokus, konsentrasi, kita akan membahas tentang bela negara. Nah, bela negara ini sudah ada tercantum di dalam Undang-Undang 1945 dan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Jadi yang dibutuhkan dalam upaya bela negara adalah kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, jadi anak-anakku yang berbahagia, jadi upaya bela negara ini merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, berikutnya Bapak akan membahas yaitu landasan hukum dalam bela negara. Jadi apabila nanti ada soal ujian, jelaskan atau sebutkan landasan hukum untuk bela negara. Nah, inilah jawabannya, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 27 ayat 3, 30 ayat 1 dan 30 ayat 2. Nah, itulah yang harus kalian pahami landasan hukum dari hakikat bela negara. Diperkuat lagi dengan terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara. Ini adalah ketetapan MPR, yaitu tahun 1973, tahun 2000, dan tahun 2000. Nah, ini kalian bisa simak ya. Ini termasuk juga landasan hukumnya. Nah, berikutnya juga, nah sekarang kita akan mengkategorikan sejumlah aturan yang berkaitan dengan bela negara ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 54, Undang-Undang Nomor 1 tahun 88, Undang-Undang Nomor 56 tahun 99, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 34 2004. Itu adalah landasan hukumnya masih masih menjadi bagian dari bela negara. Nah, berikutnya ini terdapat juga di dalam menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Jadi keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, yaitu pelatihan dasar, militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, itulah isi dari pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Nah, berikutnya sekarang Bapak akan menggambarkan sejumlah perjuangan fisik yang dilakukan oleh para pendahulu kita atau pahlawan kita zaman dahulu dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran 5 hari di Semarang ya. Itu berlangsung pada tahun 1945 pada tanggal 15 sampai 19 Oktober. Peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula di Semarang memberontak ketika hendak dipindahkan. Berikutnya
adalah ini pertempuran Surabaya 10 November 1945 dilatar belakangi kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dihianati oleh pihak sekutu yang tergabung dalam Alliance for Netherlands and Apney. Jadi inilah pertempuran Surabaya ya, salah satu upaya bela negara yang dilakukan ketika terjadi sebelum kemerdekaan. Ada juga pertempuran Ambarawa, kita saksikan ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman, mohon maaf, dan memukul mundur sekutu yang dipimpin oleh Brigjen Battle. Oke, nah berikutnya lagi perjuangan secara fisik bela negara adalah pertempuran Medan Area ya ini yang terjadi ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda. Berikutnya, peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ini yang terjadi di sekitar kita. Terjadi karena pasukan sekutu menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata, disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara, namun rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum itu, sehingga dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Itu perjuangan secara fisik, dan masih banyak lagi. Ada peristiwa Merah Putih. Nah, ada juga, ini peristiwa Perang Puputan Margarana di Bali, ya, ini masih dalam konteks perjuangan secara fisik. Nah sekarang kita akan bahas yaitu perjuangan secara diplomasi. Jadi ketika kita simpulkan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh pendahulu kita itu yang pertama ada dua jalur. Yang pertama perjuangan secara fisik yang telah Bapak jelaskan, dan yang kedua adalah perjuangan secara diplomasi. Nah, perjuangan secara diplomasi yang pertama adalah perundingan Linggarjati pada 10 November 1946. Hasil perundingan Linggarjati itu mengundang dukungan dan tantangan dalam negeri Indonesia. Meski demikian, perundingan ini berhasil mengundang simpati internasional. Terus ada juga ini melalui KTN, pemerintah RI dan Belanda mengadakan perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan Renville ini dilakukan di USS Renville, yaitu kapal perang milik Amerika yang berlabuh di Jakarta. Oke, nah berikutnya adalah Rumroyen. Nah, ini Rumroyen adalah perundingan yang pada tanggal 14 1949 itu di Hotel Denles Jakarta. Nah, ini setelah Rumroyen maka ada perundingan berikutnya yaitu adalah KMB, Konferensi Meja Bundar, yang berlangsung di Den Haag antara 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB ini menghasilkan sejumlah persetujuan. Baik, anak-anakku, di sini kita simpulkan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh zaman dahulu atau para pahlawan kita, para pejuang dulu, yaitu kita bisa menarik kesimpulan bahwa salah satu bela negara yang dilakukan ketika zaman dahulu itu adalah perjuangan secara fisik maupun perjuangan secara diplomasi. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu poin berikutnya adalah ancaman terhadap keutuhan NKRI. Jadi ancaman ini ada yang bersifat dari dalam ataupun dari luar. Nah, oleh karena itu ada beberapa yang harus dilakukan oleh warga negara untuk menghadapi ancaman tersebut. Baik. Nah, ancaman dapat dibedakan berdasarkan jenis, sumber, dan bentuk. Nah, dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI terdapat ancaman yang berdimensi ideologi. Ancaman ini berupaya dari berbagai unsur radikalisme yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Misalnya ideologi Pancasila yang ingin dirubah menjadi ideologi liberal, ada juga ideologi Pancasila yang ingin dirubah menjadi ideologi komunis. Nah, inilah ada ancaman-ancaman yang bersifat ideologis. Nah, berikutnya dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dapat berupa tekanan politik dari negara lain terhadap Indonesia, ya misalnya seperti embargo ekonomi
atau misalkan yaitu bisa dikatakan adalah melakukan agresi yang dilakukan dari negara lain ke negara kita, itu bisa saja terjadi. Nah berikutnya adalah Bapak akan menggambarkan ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri. Dapat berupa mobilisasi massa atau menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menghalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Nah, ini pernah terjadi pada tahun 1998, terjadi demo besar-besaran ketika itu, yaitu upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, itu Presiden Soeharto. Dan dari peristiwa ini maka yang dikenal dengan peristiwa reformasi, karena berhasil, salah satunya adalah menggulingkan pemerintahan Soeharto karena para mahasiswa melakukan demo besar-besaran. Baik, berikutnya ada juga ancaman internal yang berdimensi ekonomi. Nah, antara lain adalah inflasi, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dari ekonomi dengan biaya tinggi seperti itu. Itu adalah termasuk ancaman ya ekonomi juga. Jadi tingkat pengangguran tinggi kenapa bisa menjadi ancaman? Karena ini jelas akan mengganggu stabilitas suatu kawasan. Terlalu banyak pengangguran maka akan meningkatkan angka kriminalitas. Logikanya adalah manusia ketika lapar, untuk memenuhi hasrat lapar itu berarti dia akan melakukan tindakan yang betul-betul yang dianggap mungkin oleh kita itu tidak wajar, yaitu dengan melakukan pencurian atau perampokan atau penjabretan dan sebagainya. Oke, berikutnya ini ancaman masih dalam eksternal yang berdimensi ekonomi, antara lain kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Nah, itu adalah salah satu ancaman. Misalnya pengaruh dolar terhadap rupiah. Apabila dolarnya, misalkan rupiah itu melemah terhadap dolar, itu ancaman juga. Ya, ancaman juga. Jadi bisa dikatakan banyak sekali dari faktor ekonomi yang bisa menyebabkan ketidakstabilan negara seperti itu. Nah, berikutnya adalah ancaman yang berdimensi sosial budaya. Nah, dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan, dan dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme dan terorisme. Jadi kita bisa menyimpulkan, anak-anakku, munculnya separatis, munculnya terorisme, itu bisa diakibatkan oleh kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, inilah yang menjadi timbulnya separatis atau terorisme. Separatis itu contohnya yang terjadi di Papua, yaitu yang disebut dengan Papua Merdeka, atau dulu kalau di Aceh itu ada yang disebut dengan GAM, itu upaya separatis. Kalau terorisme ini biasanya berakal dari agama ya, dari agama, yaitu pemahaman agama. Baik, berikutnya kita bahas, nah ini ancaman yang berdimensi sosial budaya juga bisa datang bersamaan dengan era globalisasi, dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang dapat mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia ya. Salah satunya pengaruh dari luar itu yang disebut dengan westernisasi, dengan gaya hidup kebarat-baratan yang sekarang ini banyak ditiru oleh generasi muda kita, misalnya seperti budaya punk atau gaya punk, atau misalkan K-pop dari Korea. Nah, itu nampaknya sudah nampak jelas ya. Jadi kita kehilangan identitas kita sebagai bangsa Indonesia dan lebih mengandungi kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari luar. Berikutnya, nah ini ancaman pertahanan keamanan antara lain dapat berbentuk agresi, invasi, bombardir, blokade wilayah, spionase, dan
persentase. Inilah bentuk ancamannya seperti ini anak-anakku. Oke. Nah, ini ancaman globalisasi dari sisi ekonomi, yaitu ketika perekonomian nasional satu negara telah terintegrasi ke dalam pasar-pasar global, perekonomian ini tidak lagi dapat terbebas dari pengaruh-pengaruh kekuatan ekonomi dan politik eksternal. Nah, ini berarti berkaitan dengan ekonomi. Nah, apabila kita melihat dari sisi sosial, budaya, ancaman globalisasi antara lain terlihat dari perubahan kebiasaan bahkan suatu budaya bangsa. Seperti itu telah Bapak tadi jelaskan bahwa dengan adanya kemajuan bidang teknologi, terutama internet atau informasi, ini jelas akan membawa merubah perilaku masyarakat, karena apa? Dapat melihat secara langsung kehidupan dari bangsa luar, dan ini akan, apabila kita tidak punya filter yang kuat, maka kita akan mengikuti gaya kehidupan seperti orang-orang barat. Seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, ini salah satu permasalahan bangsa saat ini adalah bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu jelas, ini adalah sebuah fakta yang kita tidak pungkiri, bahwa sekarang ini generasi muda itu sangat berbeda dengan yang dulu. Kalau sekarang ini ternyata lebih mengandungi budaya-budaya dari barat, ya. Memang ada nilai positif dan negatifnya seperti itu. Jadi di sini telah bergeser, karena ini sesuai dengan pengaruh globalisasi. Dari pengertian globalisasi kan kalian sudah tahu, artinya adalah menuju tatanan dunia baru. Jadi seakan-akan dunia itu seakan sempit, dan dunia itu dalam suatu sistem seperti itu, sistem kehidupan. Oke, untuk mengisi kemerdekaan, para generasi manusia harus memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, inilah solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ancaman yang baik dari dalam maupun dari luar. Salah satunya adalah dengan mengembangkan, memiliki sifat semangat nasionalisme dan patriotisme. Oke, nah ini adalah Kamus Bahasa Indonesia ya. Nasionalisme artinya adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Adapun patriotisme berarti sifatnya kepahlawanan, jiwa pahlawan, yaitu sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Oke, nah berikutnya anak-anakku, kita bisa menggambarkan bahwa untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional guna mempertahankan NKRI dan mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan kelangsungan hidup, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam membangun integrasi nasional. Jadi adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga, untuk senantiasa bersatu padu apabila ada terjadi sesuatu yang membahayakan bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, nah berikut ini Bapak gambarkan bagaimana peranan serta yang dilakukan kita sebagai warga negara atau khususnya siswa. Yang pertama adalah menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang kedua adalah menciptakan ketahanan nasional. Yang ketiga adalah menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Yang keempat adalah mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Yang kelima adalah memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara. Yang terakhir adalah mentaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Baik, itulah, terima kasih anak-anakku, pembahasan tentang bela negara yang materinya Bapak singkat dalam satu pertemuan ini. Jadi apabila kalian ingin memahaminya, ya pahami apa-apa yang telah tadi Bapak utarakan tadi. Baik, anakku, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada materi selanjutnya. Pendidikan adalah jembatan masa depan. Ciptakanlah jembatan tersebut. Jangan sampai kalian putus dengan dunia pendidikan. Terima kasih, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.